Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait dengan materi batas komputasi algoritma. Di sini anggota dari kelompok 4 ada Cindy Nabila Novianti, ada Kevin Alifian dan Nanda Wibowo, dan yang terakhir adalah Yulisia Malika Pinkantanga. Oke, berbicara tentang batas komputasi algoritma, berarti kita membahas tentang kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma ini terbagi menjadi dua suku kata, yaitu kompleksitas dan algoritma. Nah, kompleksitas ini memiliki arti kerumitan, sedangkan definisinya adalah kualitas yang memungkinkan sesuatu tersusun dari sejumlah besar unsur yang diatur secara lebih ketat di antara unsur-unsur itu. Lalu ada algoritma. Algoritma ini memiliki definisi, yaitu proses atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, eh, ketika kita menyelesaikan suatu masalah dengan sebuah algoritma, diharapkan algoritma tersebut tidak hanya benar, tapi algoritma tersebut harus efisien secara waktu maupun ruang. Oke, tadi saya menyebutkan eh, algoritma itu harus efisien terhadap waktu dan ruang. Jadi di sini ada kompleksitas algoritma itu dibagi menjadi dua, terdiri dari dua hal, yaitu ada kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu atau TN merupakan waktu yang dibutuhkan algoritma tersebut untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lalu ada kompleksitas ruang atau yang disingkat dengan SN, merupakan memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma tersebut. Kita masuk kepada notasi asimtotik. Nah, notasi asimtotik kita sebutkan bahwa notasi asimtotik kita di sini menjelaskan yaitu notasi Big O. Nah, notasi Big O ini memiliki 8 jenis. 8 jenis. Yang pertama ada Big O1 atau memiliki nama konstan. Lalu ada Big O log n memiliki nama logaritmik. Lalu ada Big O n memiliki nama lanjar, dan yang terakhir adalah dan yang keempat ada Big O n log n memiliki nama n log n. Lalu yang kelima ada Big O n pangkat 2 itu memiliki nama kuadratik. Big O n pangkat 3 memiliki nama kubik. Kalau ada Big O 2 pangkat n itu memiliki nama eksponensial, dan Big O n faktorial itu memiliki nama faktorial. Di sini notasi asimtotik memiliki fungsi masing-masing dan memiliki keefisienan masing-masing. Oke, yang pertama adalah Big O1 atau kompleksitas konstan. Sebuah algoritma yang memiliki kompleksitas konstan tidak bertumbuh berdasarkan ukuran dari data atau masukan yang diterima oleh. Bahkan, algoritma dengan kompleksitas ini tidak akan bertumbuh sama sekali. Berapapun ukuran data atau masukan yang diterima, algoritma dengan kompleksitas konstan ini akan memiliki jumlah langkah yang sama untuk dieksekusi. Eh, Karena sifat yang selalu memiliki jumlah langkah tetap, algoritma dengan kompleksitas merupakan algoritma yang paling efisien dari seluruh kriteria yang ada. Contoh dari algoritma yang memiliki kompleksitas konstan ialah algoritma yang digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam linked list. Contoh implementasi algoritma ini ada pada bahasa C, yaitu sebagai berikut. Berikut contoh codingannya. Kemudian seperti yang dapat dilihat pada kode di samping, algoritma untuk menambahkan elemen baru ke dalam linked list tidak memerlukan perulangan, percabangan, ataupun banyak langkah. Untuk menambahkan elemen baru, kita cukup menjalankan 2 langkah saja. Tidak peduli berapapun ukuran awal dari linked list yang ada. Dengan kata lain, berapapun ukuran linked list awal, langkah untuk menambahkan elemen baru adalah konstan, yaitu 2 langkah. Hal inilah yang menyebabkan algoritma ini dikatakan memiliki kompleksitas konstan. Tingkat pertumbuhan dari algoritma dengan kompleksitas konstan dapat dilihat pada grafik berikut. Seperti yang kita lihat bahwa grafiknya selalu konstan ya. Next.
Kemudian yang kedua ada big O log n atau kompleksitas logaritmik. Eh, big Kompleksitas logaritmik ini merupakan algoritma yang menyelesaikan masalah dengan membagi-bagi masalah tersebut menjadi beberapa bagian, sehingga masalah dapat diselesaikan tanpa harus melakukan komputasi atau pengecekan terhadap seluruh masukan. Contoh algoritma yang ada dalam kelas ini adalah algoritma binary search. Berikut contoh codingannya. Kemudian, nilai upper bound maupun lower bound dipengaruhi secara langsung oleh I, sehingga dapat dikatakan bahwa kunci dari berhentinya perulangan ada pada I. Seperti kita lihat bahwa pada setiap iterasinya nilai I selalu dibagi menjadi dua, sehingga untuk setiap iterasinya kita memotong jumlah data yang akan diproses sebanyak setengahnya. Sejauh ini kita memiliki model matematikanya seperti berikut, yaitu Fn sama dengan 7F dikali N per 2. Kemudian model matematika ini diturunkan menjadi Fn sama dengan 7 pangkat K dikali F dikali N per 2 pangkat K. Next. Di mana kita ketahui kondisi dari pemberhentian perulangan adalah ketika sisa elemen list adalah 1. Dengan kata lain, N per 2 pangkat K yang tadi itu sama dengan 1, kemudian N sama dengan 2 pangkat K, kemudian log 2N sama dengan K. Sehingga dapat dikatakan bahwa binary search memiliki kompleksitas big O log 2N atau sederhananya adalah big O log N. Kemudian tingkat pertumbuhan algoritma dengan kompleksitas logaritmik dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut grafiknya. Next, please. Kemudian yang ketiga adalah big O n atau kompleksitas linear. Algoritma dengan kompleksitas linear bertumbuh selaras dengan pertumbuhan ukuran data. Jika algoritma ini memerlukan 10 langkah untuk menyelesaikan kalkulasi data berukuran 10, maka ia akan memerlukan 100 langkah untuk data berukuran 100. Contoh dari algoritma dengan kompleksitas linear telah diberikan pada bagian sebelumnya, yaitu perhitungan pangkat bilangan. Contoh lain dari algoritma dengan kompleksitas linear adalah linear search. Berikut contoh codingannya. Kemudian dengan menggunakan cara perhitungan yang sama, pada perhitungan pangkat, kita bisa mendapatkan jumlah eksekusi kode seperti berikut dengan asumsi seperti pada gambar berikut. Kode pada baris pertama ini memiliki jumlah eksekusi 1, kemudian kode pada baris kedua ini memiliki jumlah eksekusi sebanyak N kali, kemudian kode pada baris ke-3 hingga ke-6 memiliki jumlah eksekusi 1. Sehingga nilai kompleksitas dari linear search adalah 5 plus N atau dapat dituliskan sebagai big O N. Next. Adapun grafik pertumbuhan untuk kompleksitas big O N adalah seperti berikut. Seperti dapat kita lihat, grafiknya selalu naik seperti itu. Berikutnya ada big O n log n. Nah, dalam algoritma dengan kompleksitas n log n memiliki cara perhitungan yang sangat mirip dengan algoritma log n. Salah satu solusi yang paling sederhana ialah dengan menelusuri seluruh list satu demi satu, lalu mencari elemen yang bernilai inverse dari elemen sekarang menggunakan binary search. Berikut adalah contoh implementasinya. Nah, perhatikan bagaimana melakukan binary search sebanyak n kali, sehingga secara sederhana kompleksitas yang akan didapatkan adalah n kali log n sama dengan n log n. Berikutnya ada big O n pangkat m, yaitu atau kompleksitas polinomial, merupakan salah satu kelas algoritma yang tidak efisien karena memerlukan jumlah langkah penyelesaian yang jauh lebih besar daripada jumlah data. Berikut adalah gambar implementasinya. Algoritma di atas melakukan perkalian antara A dan B dengan melakukan penambahan 1 sebanyak B kali, yang hasilnya ditambahkan sebanyak A kali, mengabaikan dua langkah yaitu awal atau res sama dengan 0 dan akhir return res kode. Dapat dilihat total langkah yang diperlukan oleh perulangan bersarang yang ada pada gambar berikut. Dari kode baris pertama memerlukan jumlah langkah A, pada kode baris kedua yaitu memerlukan jumlah langkah B.
Karena pada setiap iterasi menjalankan kode for i in range, maka dapat dikatakan bahwa kompleksitas dari kode di atas adalah A kali B. Ketika nilai A dan B sama akan menjadi A kuadrat. Dapat ditulis sebagai N kuadrat yang diabstrakan menjadi N pangkat M, yaitu M sama dengan 2. Berikut adalah grafik dari pertumbuhan untuk kompleksitas polinomial. Berikutnya ada perbandingan pertumbuhan seluruh kompleksitas. Berikut adalah grafik dari perbandingan pertumbuhan seluruh kompleksitas. Pengembangan algoritma idealnya diusahakan mendapatkan kompleksitas Big O1 atau Big O log N. Kenyataannya tidak akan selalu mendapatkan kompleksitas terbaik dalam merancang algoritma. Jika jika tidak dapat mencapai kompleksitas maksimal, hal terbaik yang dapat dilakukan ketika mengembangkan solusi dari masalah adalah melihat apakah masalah yang ada dapat diselesaikan dengan algoritma yang ada terlebih dahulu sebelum mengembangkan algoritma baru. Hal ini memastikan kita mendapatkan kompleksitas yang paling efisien sampai saat pengembangan solusi. Oke, kesimpulannya adalah kompleksitas algoritma yang paling efisien itu adalah Big O1 atau konstan. Karena grafiknya itu lurus, lurus dan langkahnya itu tidak berubah sepanjang data yang masuk, sepanjang dan sebesar data yang masuk tersebut. Nah, sedangkan eh, algoritma yang tidak efisien atau yang kurang efisien itu adalah big O polinomial, N polinomial, atau yang memiliki nama polinomial karena itu memiliki grafik yang langsung menjulang ke atas, langsung menjulang ke atas sepanjang dan sebesar eh, data yang masuk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.